Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin malam itu masuk ya, mudah-mudahan untuk laga malam hari ini lebih baik. Oke, seperti ini mengenai dari laga kemarin. Dan untuk laga malam hari ini ada 5 laga. Di laga pertama saya membahas pertandingan dari Bundesliga 2 Jerman. Armenian menghadapi Fortuna Düsseldorf ya. Terlihat di laga ini, oke, ini dia mengenai dari formasi tuan rumah Armenian Düsseldorf seperti ini. Terlihat di mana ada satu pemain akan absen untuk tuan rumah Armenia, sedangkan untuk kubu tim tamu di Düsseldorf itu ada 3 pemain. Terlihat dari pertemuan terakhir kedua tim sudah sempat bertemu pada tahun 2024, di mana pada waktu itu berakhir dengan skor imbang 2-2 ya. Ini masih awal musim pertandingan pertama untuk kedua tim. Jadi untuk laga ini walaupun bermain di kandang sendiri, saya mengira Armenian ini akan cukup sulit untuk bisa meraih kemenangan. Laga sangat berpotensi bisa berakhir di skor imbang ataupun tim tamu Düsseldorf bisa meraih kemenangan di laga ini. Oke, selanjutnya saya pergi ke Liga Swiss. Di laga ini Winterthur menghadapi Young Boys. Terlihat di laga ini cukup banyak pemain tuan rumah Winterthur mengalami cedera, itu ada 4 pemain dan 3 pemain berikutnya masih diragukan, sedangkan Young Boys sudah 3 pemain mereka sudah dipastikan akan absen. Ini dia mengenai dari line up pemain, ini baru prediksi ya, prediksi line up pemain. Dimana di laga terakhir Winterthur menelan kekalahan saya menghadapi Lausanne. Ini nampaknya laga ya dari Liga Super Turki, yaitu laga terakhir mereka. Sedangkan Young Boys di laga terakhir saya menghadapi Serpent juga di lanjutan Liga Super Turki ya. Di laga terakhir kedua tim sudah sempat bertemu pada bulan 2 ya, dimana pada waktu itu kemenangan tuan rumah Winterthur dengan skor 1-0. Ini nampaknya laga kedua untuk kedua tim. Young Boys 3 poin dari laga pertama, Winterthur di laga pertama mereka menelan kekalahan. Jadi untuk laga ini saya mengira kemungkinan besar Winterthur akan mampu menahan Young Boys, mengingat format tandang Young Boys tidaklah begitu baik ya. Nampaknya Winterthur bisa menahan Young Boys. Oke, next selanjutnya saya membahas pertandingan dari Liga Norwegia Eliteserien, Sarpsborg menghadapi Brann. Terlihat di laga ini dimana untuk tuan rumah Sarpsborg dengan formasi 4-2-3-1 ya, sedangkan untuk kubu tim tamu Brann dengan formasi 4-3-3. Terlihat di laga ini ada 1 pemain tidak akan bermain untuk tuan rumah Sarpsborg Brann, sedangkan di laga ini ada 4 pemain. Terlihat dari peringkat sementara di mana Sarpsborg peringkat 8, Brann peringkat 5 ya. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri setelah melihat dari head-to-head terakhir, di mana pada waktu itu Brann selaku tuan rumah menghadapi Sarpsborg berakhir dengan skor imbang 2-2. Ini dia head-to-head terakhir. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar walaupun bermain di kandang sendiri, nampaknya Brann memiliki potensi untuk bisa menahan tuan rumah Sarpsborg. Berikutnya saya membahas pertandingan dari Liga Swedia Superettan, Varberg menghadapi Oreti. Terlihat di laga ini dari klasemen sementara, Varberg peringkat 4 dari 16 laga. Kalau ini puncak klasemen ya, poin yang sama dengan Kalmar, selisih 2 poin dengan Västerås yang berada di peringkat 3. Oke, terlihat di laga ini head-to-head terakhir, di mana pada waktu itu kemenangan Oreti di kandang dengan skor 5-1. Laga ini sangat berpotensi bisa berakhir di skor imbang ataupun tim tamu Oreti nampaknya bisa meraih kemenangan di kandang Varberg, walaupun tim yang diunggulkan Varberg bukan Oreti. Oke, baik, di laga ini saya membahas pertandingan Unstedten menghadapi Sundsvall, masih di Liga Swedia Superettan, di mana di laga terakhir terlihat Unstedten menelan kekalahan sama menghadapi Kalmar. Pada waktu itu berakhir dengan skor 1-0 kemenangan Kalmar. Jadi untuk laga ini terlihat di laga terakhir untuk Sundsvall imbang menghadapi Örebro dari klasemen sementara. Sundsvall peringkat 6, sedangkan tuan rumah Unstedten peringkat 13 Sana Reds ya. Jadi untuk laga ini terlihat dari head-to-head terakhir, Unstedten menghadapi Sundsvall pada waktu itu berakhir skor imbang. Forma kandang Unstedten ini cukup lumayan baik. Melihat forma musim ini untuk Sundsvall cukup menjanjikan, tidak menutup kemungkinan laga bisa meraih imbang ya, bisa imbang. Untuk laga ini cenderung ke imbang nampaknya untuk laga Unstedten menghadapi Sundsvall. Oke, baik, itu saja mengenai dari 5 laga, dan laga lainnya saya infokan di grup. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.